Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi yang ada di market kripto secara keseluruhan. Kita lihat market cenderung masih mengalami pendarahan hebat teman-teman. Jadi kita lihat di sini Bitcoin menguat tipis setelah kemarin koreksi. Ini Bitcoin hari ini mengalami penurunan 0, kemarin mengalami penurunan, kemudian hari ini mengalami sedikit kenaikan teman-teman. Jadi sedikit kenaikan di angka 0,14% teman-teman, diperdagangkan di angka 111.295 US dollar. Kemudian untuk Ethereum ini kita lihat mengalami koreksi sebesar 1,79%, diperdagangkan di angka 4.321. Sementara untuk XRP kita lihat juga mengalami koreksi yang cukup lumayan, 1,43%, diperdagangkan di angka 2,8 US dollar teman-teman. Kemudian kalau kita lihat total market capital, kalau teman-teman perhatikan di atas ini, total market cap ini juga mengalami koreksi sebesar 0,43%, ada di angka 3.908 miliar US dollar teman-teman. Jadi hampir semua narasi, hampir semua koin mengalami penurunan harga. Nah hari ini kita akan fokus, ada sebuah informasi menarik dari benua Afrika tentang Ripple XRP teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang hal ini. Jadi dunia kripto kembali diguncang setelah bertahun-tahun fokus di wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Hari ini Ripple melangkah jauh lebih berani dengan membawa stablecoin andalannya yaitu Ripple USD masuk ke benua Afrika teman-teman. Jadi langkah ini bukan hanya sekedar ekspansi tetapi sebuah strategi global yang bisa mengubah peta industri keuangan digital. Jadi bayangkan saja, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak diluncurkan, Ripple USD itu sudah mendapatkan persetujuan dari otoritas keuangan New York, kemudian memegang transaksi bernilai lebih dari 700 juta US dollar, dan dipakai untuk remitansi, treasury management, hingga tokenisasi aset teman-teman. Dan hari ini Ripple resmi menggandeng Chipper Cash, kemudian FALR, dan Yellowcat teman-teman. Jadi ini adalah 3 raksasa finansial teknologi di benua Afrika untuk melancarkan misi gila ini teman-teman. Jadi pertanyaannya, mengapa Ripple itu memilih benua Afrika teman-teman? Bukankah benua ini masih dianggap sebagai pasar berkembang dengan banyak tantangan infrastruktur? Justru disitulah letak peluangnya teman-teman. Jadi Afrika adalah benua dengan pertumbuhan pengguna keuangan digital tercepat di dunia. Jadi banyak negara Afrika masih berjuang dengan keterbatasan sistem perbankan tradisional, kemudian akses pembayaran lintas batas yang mahal, dan mata uang lokal yang tidak stabil teman-teman. Jadi masalah inilah yang ingin dipecahkan oleh Ripple dengan kehadiran Ripple USD, di mana itu akan menawarkan transaksi lintas negara lebih murah dan cepat, kemudian akses stablecoin dolar Amerika Serikat untuk masyarakat Afrika, dan solusi keuangan digital bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank teman-teman. Jadi ekspansi ke benua Afrika itu jelas membutuhkan partner kuat, jadi Ripple tidak sendirian. Mereka menggandeng 3 pemain utama finansial teknologi di kawasan benua Afrika teman-teman. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat di sini ada Chipper Cash. Jadi Chipper Cash adalah salah satu aplikasi pembayaran terbesar di benua Afrika, digunakan lebih dari 7 negara dan fokus pada transfer uang lintas negara dengan biaya rendah teman-teman. Kemudian partnership juga dengan FALR, jadi Faller
Ini adalah bursa kripto raksasa berasal dari Afrika Selatan, kemudian memiliki jutaan pengguna aktif dan juga menjadi pintu masuk aset digital di kawasan selatan benua Afrika, teman-teman. Kemudian Ripple juga menggandeng Yellowcat, jadi ini adalah platform kripto yang sudah hadir di lebih dari 20 negara yang ada di benua Afrika dan fokus menyediakan akses mudah beli dan jual stablecoin serta memiliki posisi kuat di wilayah Nigeria dan Afrika Barat, teman-teman. Jadi dengan 3 partner ini, Ripple tidak hanya hadir tetapi juga langsung mengakar kuat di benua Afrika, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat apa dampak dari pergerakan ini terhadap harga dari XRP, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk XRP hari ini mengalami koreksi, teman-teman, karena hampir semua koin mengalami penurunan. Ini kita lihat turun lagi ke peringkat 4, teman-teman. Jadi kalau kemarin sempat peringkat 3, hari ini turun kembali 1 peringkat. Ini Ripple hari ini diperdagangkan di angka 2,8 US dollar, teman-teman. Jadi mengalami penurunan sebesar 1,47% dalam 24 jam terakhir. Kemudian untuk market capitalnya hari ini berada di bawah USDT sehingga turun ke peringkat keempat. Hari ini ada di angka 167,07 miliar US dollar, teman-teman. Namun kalau kita lihat untuk volume transaksi ini mengalami kenaikan sebesar 4,91 miliar US dollar, naik sebesar 15,7%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini dengan adanya informasi positif di mana Ripple mengembangkan sayap ke benua Afrika? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, trennya masih tren kenaikan, jadi harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian di time frame weekly ini harga masih belum pasti, teman-teman, namun trennya cenderung menurun. Kita lihat di sini terjadi dead cross dan harga berada di garis EMA 13, teman-teman. Jadi harganya masih sideways di time frame weekly. Ini candlenya belum jelas, teman-teman, antara naik atau turun. Namun kalau kita lihat di indikator stokastik, ini kecenderungannya adalah penurunan harga. Nah, kemudian kita cek di time frame hari, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat di time frame hari, harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Sehingga trennya adalah tren penurunan, sehingga kalau ada teman-teman mau melakukan pembelian XRP pada hari ini, saya sarankan lebih baik ditahan dulu, lebih baik uangnya disimpan dulu, karena harga di time frame hari itu masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang XRP, semoga bermanfaat bagi para XRP Army. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.